Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Di antara tanda-tanda cinta hamba kepada Allah itu adalah menyembunyikan cinta. Di antara cintanya hamba kepada Allah yaitu menyembunyikan cinta itu, menjauhi pengakuan. Artinya orang yang cinta kepada Allah itu kadang mau mengatakan bahwa aku cinta kepada Allah. Nah, karena itu merupakan pengakuan dan menampakkan cinta. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu dia menyembunyikan cintanya dan menjauhi pengakuannya. Menjaga diri daripada menzahirkan perasaan dan cinta. Ini menjaga benar dirinya itu supaya jangan ketahuan orang bahwa dia itu adalah cinta kepada Allah. Ini menjaga diri, baik perkataannya, baik tingkah lakunya, dijaganya bujur supaya orang kada tahu bahwa inya itu adalah cinta kepada Allah. Karena membesarkan dan memuliakan yang dicintai, takut kepadanya dan cemburu pada rahasianya. Itu alasannya kenapa inya menyembunyikan cintanya kepada Allah. Kenapa inya menjaga dirinya jangan sampai ketahuan orang bahwa inya itu pecinta Allah. Karena membesarkan Allah, supaya Allah tuh jangan murahan, nah supaya Allah tuh jangan inting, supaya Allah itu jangan murah, sehingga cintanya kepada Allah itu disembunyikannya sekemampuannya. Sesungguhnya cinta itu salah satu dari rahasia orang yang dicintainya. Inya hanya ingin bahwa Allah saja yang tahu bahwa dia itu cinta kepada Allah. Nah, inya ingin bahwa hanya Allah yang tahu bahwa inya itu pecinta Allah. Kada hendak inya orang lain tahu bahwa inya tu cinta kepada Allah. Jadi artinya kalau ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu cinta kepada Allah, atau dia menampakkan perilakunya, menampakkan pakaiannya, menampakkan segala halnya bahwa dia cinta kepada Allah, nah orang seperti itu sebenarnya bukan pecinta Allah. Kalau orang yang bujur-bujur pecinta Allah, dia pasti merahasiakan cintanya itu. Karena terkadang masuk dalam dakwaan itu sesuatu yang melampau batas makna dan melebihi padanya. Karena terkadang masuk dalam dakwaan itu, dalam pengakuan itu, sesuatu yang melampaui batas makna dan melebihi padanya. Nah, kadang-kadang pengakuan orang yang cinta kepada Allah itu melebihi dari yang sebenarnya. Itu dikhawatirkan. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Allah, sembunyikan cinta kita. Jangan sampai ada orang tahu. Jangankan orang luar rumah, orang dalam rumah pun hendaknya jangan tahu.
Seperti dikisahkan sebagian aulia Allah, nah, bahwa beliau itu selama 20 tahun tiap malam menangis, tapi bini aja kada tahu. Nah, padahal guring betatai lawan bini. Bila subuh basah bantal, dikira bini guring beliuran laki ini. Nah, kada tahu itu banyu mata cinta kepada Allah. Nah, bini aja kada tahu bahwa inya itu cinta kepada Allah, apalagi orang lain. Karena apa? Karena memuliakan yang dicintai. Allah itu bukan murahan, Allah itu bukan sesuatu yang inting. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Allah, simpanlah cinta itu sedalam-dalamnya. Apabila kita mengakui bahwa kita cinta kepada Allah, mengaku-ngaku, ana uhibbullah, aku cinta kepada Allah. Kadang-kadang pengakuan itu melebihi dari hatinya. Nah, kadang-kadang pengakuan itu melebihi daripada kadar cintanya. Karena cinta kita kepada Allah itu ada kadarnya. Nah, kadang-kadang pengakuan itu melebihi dari kadar yang sebenarnya. Nah, maka adalah yang demikian itu termasuk daripada mengada-ada. Maknanya mengada-ada itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada dusta atas Allah Ta'ala. Dan besarlah siksaan atasnya di akhirat, dan segera atasnya bala ujian di dunia. Nah, kalau orang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, itu bisa diuji Allah dalam dunia kita. Bujur kada cintanya lawan Tuhan. Ini mengaku-ngaku, aku cinta kepada Allah, ana uhibbullah, aku rindu kepada Allah. Pengakuannya nih, itu kayaknya bisa diuji Tuhan untuk membujurakan ucapannya itu. Nah, dikhawatirkan kayaknya diuji lalu kada lulus. Jadi jangan mengaku, jangan mendakwa diri bahwa cinta kepada Allah. Akan tetapi terkadang ada bagi orang yang cinta itu mabuk dalam cintanya, sehingga ia menjadi bingung padanya dan berguncang keadaannya. Maka zahirlah atasnya kecintaannya kepada Allah itu. Terkadang orang itu ada kada mampu lagi dirinya menahan cintanya, rindunya kepada Allah. Kada kawal lagi inya menanggung dirinya itu. Nah, maka karena kada tahan menanggung lagi cintanya kepada Allah, lalu jiwanya itu beruntak, nah lalu inya kayak orang gila jadinya. Nah, garunum jadinya, aku cinta kepada Allah, aku rindu kepada Allah. Nah, karena dirinya sudah kada kasandangan lagi menyandang kerinduannya itu. Nah, maka jikalau terjadi yang demikian dengan tanpa adanya yang memberatkan atau adanya usaha, maka yang demikian itu diuzurkan. Karena sesungguhnya ia dipaksa, itu ngarannya makhur, itu kada kehendaknya, kada usahanya. Nang kada boleh itu nang dalam keadaan sadar. Nah, dalam keadaan sadar mengaku aku cinta kepada Allah, nah itu jangan. Kalau lebihan pengakuan itu. Tapi kalau sudah orang nang mabuk cinta, nang kada kesandangan lagi cintanya, nah itu sudah uzur, Dan itu banyak terjadi di kalangan para majzubin, para orang-orang yang majzub, yang sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang dilihatnya, apapun yang didengarnya, rasanya Allah. Ada orang mengatuk lawang, bukai itu Allah Ta'ala datang nyernya. Karena sudah kada tahan lagi, sehingga siapa yang datang, siapa yang dilihatnya, itu Allah Ta'ala.
Nah kalau sudah orang seperti itu sudah di luar batas, maka itu dimaafkan, diuzurkan. Dan terkadang api kecintaannya itu membara dan tidak sangguplah ia menguasainya. Dan terkadang meluaplah kecintaan hati padanya sehingga tidak tertolaklah luapannya. Nah jadi orang seperti itu sudah makhur ngarannya. Makhur itu artinya sudah dipaksa, sudah kada bisa bakutik, kada bisa berdaya lagi untuk menolak gejolak cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka orang yang mampu untuk menyembunyikannya cinta itu berkata, wa qalu qaribun qultu ma ana sani'u bi qurbi syu'a'i samsi law kana fi hijri famali minhu ghairu zikrin bi khatirin yuhayyiju naral hubbi wasyauqi fi sadri. Mereka mengatakan dekat, maka ku jawab, tidaklah saya yang membuat dekatnya cahaya matahari, jikalau ia ada dalam pangkuanku. Maka tidaklah ada bagiku daripadanya kecuali mengingat dalam geritik hati yang menggerakkan api cinta dan rindu dalam dadaku. Nah itu syair oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya menghadapi gejolak cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang lemah dari menyembunyikan cinta itu berkata, yukhfi fayubdi dam'u asrarahu wa yuzhirul wajda alaihin nafasu. Wa yuzhirul wajda alaihin nafasu. Artinya ia menyembunyikan kecintaan, maka air matalah yang membongkar rahasia-rahasianya, dan tampaklah perasaan yang mana jiwa itu atasnya. Nah ini sudah menyembunyikan kecintaannya kepada Allah itu. Cuma air matanya yang membongkar, yang membuka rahasianya itu. Nah ini orang yang sudah kada mampu lagi mengembalikan dirinya kepada normal. Ia berkata pula, wa man qalbuhu ma'a ghairihi kaifa haluhu, wa man sirruhu fi jabnihi kaifa yaktumu. Artinya orang yang hatinya bersama orang lain, maka bagaimana keadaannya, dan orang yang rahasianya dalam pelupuk matanya, maka bagaimanakah ia bisa menyembunyikannya. Sebagian orang arifin berkata, kebanyakan manusia yang jauh dari Allah adalah mereka yang paling banyak isyaratnya kepada Allah. Orang yang paling banyak isyarat kepada Allah itu kebanyakannya orang yang jauh daripada Allah. Itu kebanyakannya orang yang jauh daripada Allah. Kalau orang yang dekat dengan Allah itu isyaratnya tersembunyi, kada diketahui hanya oleh Allah. Nah kalau orang yang jauh dari Allah itu banyak isyaratnya, sedikit-sedikit Allah, banyak. Ada melihat apa Allah, itu orang jauh dari Allah. Nah kalau orang yang sudah dekat dengan Allah itu kada ada lagi isyarat seperti itu. Karena isyarat seperti itu semacam menampakkan kecintaan kepada Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah, yang cinta kepada Allah, itu hanya hati mereka yang berbicara. Hanya hati mereka yang menyebut Allah.
Tapi lisan mereka tahan agar tidak diketahui orang bahwa dia itu adalah pecinta Allah. Agar kada diketahui orang bahwa dia itu orang yang banyak berzikir kepada Allah. Cukup hati mereka. Nah, itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita yang jauh-jauh lawan Allah, nah itu seringkali kita mengisyaratkan Allah itu. Ada melihat apa? Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, macam-macam. Ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah, ada Allahu Rabbi, ada Allah Karim, macam-macam. Itu menunjukkan bahwa dia jauh dari Allah. Sebagian orang arifin berkata kebanyakan manusia yang jauh dari Allah adalah mereka yang paling banyak isyaratnya kepada Allah. Mungkin kita menilai itu asa bagus sudah. Orang macam itu memang bagus daripada yang kada. Melihat ada yang ajaib, subhanallah. Melihat apa kejadian, apa Allahu Akbar. Atau takajud apa Allahu Rabbi umpamanya. Nah, itu bagi kita bagus. Cuma bagi orang-orang arifin itu masih orang jauh daripada Allah. Nah, masih jauh daripada Allah karena menampakkan isyarat itu kepada Allah. Seakan-akan yang berkata itu orang arifin tadi menghendaki bahwasanya orang yang banyak menyindir dengan Allah pada setiap sesuatu dan menampakkan berpura-pura dengan menyebutnya pada setiap orang, maka ia dimurkai di sisi orang-orang yang mencintai al-muhibbin dan di sisi al-ulama billah azza wa jalla. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu kada ketuju. Mana orang-orang yang sedikit Allah, yang sedikit Allahu Rabbi. Nah, orang yang dekat lawan Allah itu kada ketuju mendengar melihat itu orang. Karena cemburu mereka. Allah itu dianggap sesuatu yang biasa. Allah dianggap sesuatu yang murahan, yang begitu mudah diucapkan. Nah, mereka suka menyembunyikan keagungan Allah itu. Zunnun al-Misri masuk ke tempat sebagian temannya dari orang yang menyebut-nyebut cinta. Zunnun al-Misri ini ada berisi kawan. Nang kawannya itu seringkali menyebut dirinya cinta kepada Allah. Lalu ia melihat temannya itu mendapat cobaan bala. Ia bersuara, Allah, aku cinta kepada Allah. Kan? Ucapan-ucapan seperti itu akhirnya diuji oleh Allah, bujur kada. Nah, diucapkan terus. Lalu ia melihat temannya itu mendapat cobaan bala. Maka ia berkata, Zunnun ini tidak cinta kepadanya Allah, orang yang merasakan kepedihan karena kemudaratannya. Tidak cinta kepada Allah, ujar Zunnun, orang yang merasakan kepedihan karena kemudaratannya. Laki-laki itu berkata, akan tetapi saya mengatakan tidak mencintainya orang yang tidak bersenang-senang dengan kemudaratannya. Zunnun lalu berkata, akan tetapi saya mengatakan tidak mencintainya orang yang memasyhurkan dirinya dengan mencintainya. Tidak mencintai Allah orang yang memamerkan dirinya cinta kepada Allah. Tidak mencintai Allah orang yang memamerkan dirinya cinta kepada Allah. Kalau ada orang-orang yang berpada aku cinta lawan Tuhan, aku rindu lawan Allah Ta'ala, nah, itu orang kada cinta sebenarnya. Orang kada cinta. Orang yang memasyhurkan dirinya dengan mencintainya itu tidak mencintainya. Nah, laki-laki itu berkata, astagfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku tobat kepada Allah.
Jadi ucapan-ucapan kita, aku cinta kepada Allah, aku rindu kepada Allah. Nah, ucapan seperti itu banyak risikonya. Pertama tadi, kalau ku kada sesuai lawan kadar nang di hati. Nang kedua, ucapan macam itu bisa menimbulkan keriaan. Bisa menimbulkan keriaan kita. Aku cinta kepada Allah, aku rindu lawan Allah. Nah, jangan diucapkan itu. Nah, seperti halnya juga manisnya munajat kepada Allah, jangan disebutkan juga. Aku bisa bila membaca surah ini dalam Al-Quran, nah aku nikmat, aku jangan dikisahkan itu, jangan dikisahkan. Karena kadang-kadang kisah kita itu melampaui dari kejadian yang sebujurnya. Kadang-kadang bisa menimbulkan yang kada baik. Jadi kalau kita misalnya munajat kepada Allah, kita beribadah, kita berzikir, kalau kita dapat nikmat, nah sembunyikan nikmat itu. Itu tanda orang yang bujur-bujur cinta kepada Allah. Orang tidak mencintai Allah, orang yang memasyhurkan dirinya dengan mencintainya Allah. Jadi hubungan-hubungan yang kita rasakan dengan Allah itu simpani. Seperti perkataan para aulia Allah, qulubul arifin kuburul asrar. Nah, qulubul arifin kuburul asrar. Hatinya orang-orang arif itu adalah kuburannya rahasia-rahasia. Nah, kuburan itu mau atau bongkar lagi kada mau lagi, bisa dikubur itu. Nah, jadi kelezatan-kelezatan kita berhubungan dengan Allah, kemesraan-kemesraan kita berhubungan dengan Allah, itu simpani dalam kubur hati kita. Jangan dibongkar-bongkar. Nah, jangan dikisahkan. Aku bilang baca ini nyaman hati, jangan dikisahkan. Nah, bila dikisahkan itu kayaknya bisa kada dapat lagi kenikmatan itu. Jikalau kamu berkata atau bertanya, cinta itu penghabisan makam-makam, dan menampakkannya adalah menampakkan bagi kebaikan, maka mengapa ia dilarang? Nah, cinta kepada Allah itu adalah puncaknya kedudukan. Kada akan bisa orang itu cinta kepada Allah sebelum melalui tangga-tangga yang banyak. Mesti tobat dulu orangnya, mesti wara orangnya, mesti zuhud orangnya, mesti ma'rifat kepada Allah. Hanya kawa dapat cinta lawan Tuhan itu. Jadi cinta itu sesuatu kedudukan yang tinggi, sesuatu kebaikan yang sangat mulia. Kenapa dilarang mengisahkannya? Nah, kenapa dilarang menceritakannya? Maka ketahuilah bahwasanya cinta itu terpuji. Nah, cinta kepada Allah itu adalah mahmud, terpuji. Dan nampaknya juga terpuji. Nah, menampakkannya pun terpuji juga. Dan hanya saja yang dicela adalah, yang dicela menampakkannya itu adalah berusaha menampak-nampakkannya. Nah, artinya dalam keadaan sadar dinampakkan cinta kepada Allah, nah itu yang dilarang. Dalam keadaan sadar kita mengakui di hadapan orang, aku cinta lawan Allah, aku rindu lawan Allah. Nah itu yang kada boleh dalam keadaan sadar menampakkannya. Karena termasuk di dalamnya dari pengakuan dan kesombongan. Nah itu kayaknya akibatnya itu. Dan haknya orang yang mencintai hendaknya sempurna atas cintanya yang tersembunyi dari segala perbuatan dan keadaan-keadaannya,
tidak perkataan dan perbuatannya. Jadi cinta kepada Allah itu sembunyikan, baik lisan kita jangan sampai mengucapkan bahwa kita cinta kepada Allah. Cara pakaian kita jangan sampai cara pakaian itu menunjukkan orang yang cinta kepada Allah. Perbuatan gerak-gerik kita jangan sampai menunjukkan bahwa kita orang yang cinta kepada Allah. Pokoknya segala sesuatu yang bisa menimbulkan cinta itu sembunyikan. Sembunyikan. Dan semestinya bahwa ia menampakkan cintanya dengan tidak bermaksud darinya kepada menampakkan cinta, dan tidak menampakkan perbuatan yang menunjukkan kepada cinta. Bahkan semestinya bahwa maksud orang yang mencintai itu adalah mengetahui yang dicintainya saja. Nah, itu mestinya. Kalau kita mencintai Allah itu mestinya nang tahu cuma Allah bahwa kita ini pecinta Allah. Nah. Maka adapun kehendaknya akan mengetahuinya selain kekasihnya. Nah, kalau kita hendak manusia-manusia hendaknya kita tahu juga kita ini cinta kepada Allah. Nah, kita kadang merasa cukup bahwa hanya Allah yang tahu bahwa kita cinta kepadanya. Tapi kita kepingin manusia pun tahu juga kita ini cinta kepada Allah. Maka itu adalah menyekutukan dalam cinta dan menjahatkan pada cinta itu. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab Injil, apabila kamu bersedekah, maka bersedekahlah di mana tidak mengetahui tangan kirimu akan apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Nah, maka orang yang melihat segala yang terpuji mencukupi akan kamu menampakkannya. Apabila kamu berpuasa, maka basuhlah muka dan minyakilah kepalamu, supaya tidak mengetahui dengan demikian itu oleh selain Tuhanmu. Nah, kalau kita puasa, nampakkan kepada orang bahwa kita ini kada puasa. Dengan wajah yang segar, rambut yang bagus, pakaian yang rapi. Nah, pokoknya potongan kayak orang kada puasa. Nah, supaya puasa kita itu hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, itu lebih memurnikan lagi kecintaan kita kepada Allah. Maka menampakkan perkataan dan perbuatan itu semuanya tercela. Menampakkan perkataan, perbuatan itu semuanya tercela. Perkataan kita mungkin menampakkan bahwa kita ini cinta kepada Allah. Cara berpakaian kita menampakkan bahwa cara pakaian orang yang cinta kepada Allah, nah itu tercela. Kecuali apabila mengalahkan oleh mabuk cinta. Nah, kecuali ya sudah kita kada sadar lagi. Nah, itu lain kisahnya. Lalu terlepaslah lisan dan berguncang semua anggota badan, maka tidak dicelaklah orang yang keadaannya semacam ini. Itu ada apa-apa lagi sudah. Diceritakan bahwasanya seorang laki-laki melihat pada sebagian orang gila. Ada seseorang melihat orang gila. Lalu ia menceritakan kejadian yang demikian itu kepada Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah. Ulun tadi wahai syekh melihat ada orang gila, nangka ini orang gilanya. Maka Ma'ruf tersenyum. Kemudian ia berkata, wahai saudaraku, ia Allah maksudnya mempunyai orang-orang yang mencintainya. Allah itu ada mempunyai pecinta-pecinta, yang muda ada, yang tua ada,
yang berakal ada, yang gila ada. Jadi pecinta Allah ini macam-macam manusianya. Ada orang nama si Anum tapi cinta kepada Allah, ada. Ada orang yang sudah tua cinta kepada Allah, ada. Ada orang yang normal cinta kepada Allah, ada. Orang kegilaan ada yang cinta kepada Allah, ada juga. Jadi orang gila itu kadang semuaan gila. Ada orang yang gila tapi dia cinta kepada Allah. Karena Allah ada berisi pecinta-pecintanya yang gila. Maka yang telah kamu lihat itu adalah dari orang-orang gila mereka. Nah, kita melihat tadi itu orang-orang gila yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dikisahkan salah seorang yang pina gila yang cinta kepada Allah. Orang ini gila. Karena orang gila itu kada wajib hukum. Sembahyang kada wajibnya orang gila. Puasa kada wajibnya gila itu. Nah, jadi orang dikenal di kampung kegilaan. Orang kampung mengira itu gila, gila lah sudah. Jadi pada suatu hari ada seorang syekh berjalan dengan rombongannya. Ini syekh dan rombongannya tadi menangis. Di perjalanan tadi menangis. Lalu orang gila tadi bertakun, wahai syekh, kenapa pian menangis? Ada apa menangis? Nah, ujar syekh, kamu kada tahukah? Itu tadi tuan guru satu mati. Nah, ada tuan guru sana meninggal dunia. Itu guruku. Nah, guruku meninggal, jadi kami menangis. Ujar orang gila tadi menyahuti, kenapa guru lawan yang mau mati? Apa guru lawan yang kada mau mati? Nah, kada menangis tuh pian. Pian baguru lawan nang mau mati, jadi menangis. Nah, ini contoh orang gila nang termasuk pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang-orang gila jangan dianggap hina, jangan dianggap inting semuaan, karena ada juga orang-orang gila itu adalah pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang dimakruhkan, dibenci, menzahirkan cinta, disebabkan bahwasanya orang yang mencintai itu, jikalau ia orang yang arif dan ia mengetahui akan keadaan-keadaan malaikat, tentang kecintaan mereka yang terus-menerus dan kerinduan mereka malaikat yang lazim, yang dengan demikian itu mereka selalu bertasbih malam dan siang. Mereka malaikat tidak lelah dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Niscaya ia mencegah kesombongan dirinya dan ia mencegah dari menampakkan kecintaannya. Orang yang mengaku cinta kepada Allah nih, hendaknya memandang malaikat, hendaknya maitihi malaikat. Malaikat itu orang yang beribadah kepada Allah kada pernah lelah. Siang malam 24 jam malaikat beribadah lawan Tuhan. Kada pernah durhaka lawan Tuhan. Nah, sedemikian rupa malaikat, kada pernah malaikat itu mengaku aku cinta kepada Allah. Nah, kita manusia yang punya nafsu kadang-kadang pasti ada lalai kepada Allah. Kadang-kadang bisa durhaka lawan Allah. Nah, kalau kita mengaku bahwa aku cinta kepada Allah, kan melebihi dari malaikat ngarannya. Malaikat saja kadang mengakui bahwa dia cinta kepada Allah. Dan ia mengetahui dan ia tahu dengan pasti bahwa menampakkannya itu termasuk yang terhina dari orang-orang yang mencintai dalam kerajaannya. Dan bahwa cintanya itu yang paling kurang dari cintanya setiap orang yang mencintai Allah. Kalau bujur-bujur ia cinta juga kepada Allah, tapi ia mengakui, maka ia ini orang yang paling kurang cintanya kepada Allah. Sebagian orang yang memperoleh kasab keterbukaan hijab dari Al-Muhibbin berkata, saya beribadah kepada Allah selama 30 tahun dengan amal perbuatan hati dan anggota badan, dengan mencurahkan kemampuan dan menghabiskan kekuatan, sehingga saya menyangka bahwasanya saya mempunyai sesuatu di sisi Allah.
Orang ini beribadah kepada 30 tahun, siang malam, zahir batin, beribadah kepada Tuhan. Lalu dia menyangka bahwa dia ada kedudukan di sisi Allah. Nah, dia menyangka ada makam di sisi Allah. Kemudian ia menyebutkan beberapa perkara dari mukasyafah tanda-tanda langit dalam kisah yang panjang. Ia menyebutkan pada akhir kisah itu, maka saya sampai pada sab barisan malaikat dengan bilangan semua apa yang diciptakan oleh Allah dari sesuatu. Lalu saya bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jal. Kami beribadah kepadanya di sini semenjak 300.000 tahun. Ujar malaikat tadi. Tidak terlintas sekali-kali di hati kami selainnya, selain Allah. Dan kami tidak mengingat berzikir selain Allah. 300.000 tahun. Dalam hatinya kada pernah ada selain Allah. Nah, orang yang memperoleh kasyaf itu berkata, maka saya malu dari amal perbuatanku. Lalu saya berikan ia amal-amal kepada orang yang berhak padanya janji azab untuk meringankan daripadanya dalam neraka jahanam. Nah, jadi melihat, orang ini 300.000 tahun sudah beribadah kepada Allah. Lalu ibadah seorang ini apa artinya? Kada ada artinya. Namun kah itu, ya Allah, nah ibadah hamba ini pahalanya diberikan aja kepada orang-orang yang berhak masuk neraka supaya mereka kada jadi masuk atau diringankan daripada azab.